Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada, selamat datang di cerita sahabat kehidupan. Dan hari ini kita ada tema dirimu 10 tahun lagi pasti akan berterima kasih pada dirimu hari ini yang sudah berjuang habis-habisan. Nah, itu adalah tema kita hari ini. Dan teman-teman semua dimanapun berada, pernah gak sih ngelihat situasi kalian saat ini? Saya bilang saat ini ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sudah memiliki rumah, ada yang belum, ada juga yang sedang berjuang, tapi ada yang sedang santai-santai saja karena dia sudah berhasil. Dan itu semua tidak ada yang instan. Saya bilang itu semua tidak ada yang instan, dan pastinya dia di masa lalu dia sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua, saya sudah mempelajari, sudah melihat bahwa yang terjadi adalah saat ini itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di masa lalu sebenarnya. Banyak orang yang bicara soal mimpi. Saya bilang, banyak orang yang bicara soal mimpi. Terus mereka ngomongin target, kemana-mana mereka bicara tentang target. Oh, saya ingin nanti di masa depan seperti ini, nanti saya ingin di masa depan seperti itu. Mereka hanya berjanji kepada orang-orang, mereka bercerita kepada orang-orang, tapi yang paling utama mereka tidak melakukan tindakan. Itu mereka hanya berbicara tetapi tidak melakukan tindakan. Dan apa yang kamu ingin capai itu tidak akan tercapai di masa depan karena tidak ada pergerakan. Dan untuk memulai satu pergerakan, yang biasa saya lakukan adalah saya selalu berdiam diri. Saya selalu berdiam. Setelah diam, saya mempelajari apa yang harus saya lakukan untuk mencapai atau untuk ke mimpi saya ini bisa tercapai. Saya akan mempelajari atau mengasah, kalau bahasa tukang kayu itu dia akan mengasah pedangnya atau mengasah kapaknya atau mengasah bagaimana caranya supaya itu setajam mungkin. Jadi kita bisa mempelajari seperti tukang kayu. Misalkan mereka bekerja 7 jam, 4 jam mereka akan pergunakan untuk mengasah kapaknya, dan 3 jam mereka akan mulai bekerja. Artinya apa? Bagaimana mereka menajamkan kapaknya agar mempermudah menebang pohon tersebut. Nah, itu sama seperti dalam hidup, itu yang harusnya kita lakukan. Dan banyak orang yang masih terpaku dengan masa lalunya. Jadi banyak orang yang terpaku masa lalunya seperti ini loh. Mereka dulu berteman dengan orang-orang yang hanya nongkrong. Mereka berharap ketika mereka nongkrong, nanti suatu hari nanti juga di masa depan saya akan sukses. Saya bilang bullshit. Saya bilang bullshit, itu tidak mungkin terjadi. Jadi berhentilah jadi dirimu yang masa lalu. Mulailah jadi diri teman-teman yang sekarang. Karena itu akan merubah versi terbaikmu nanti di masa depan. Ya, itu akan merubah versi terbaikmu nanti di masa depan. Jadi kalau teman-teman semua saat ini berjuang habis-habisan, berjuang siang, malam, dari malam ketemu pagi, dari pagi ketemu malam, kalian belajar, berusaha sebaik mungkin, saya jaminkan perkataan saya ini, bahwa dirimu di masa depan pasti akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang sedang berjuang habis-habisan. Iya.
pada dirimu yang sekarang berjuang habis-habisan. Memang terkadang gini loh, kita hari ini selalu berpikir, tenang, ada esok. Hidup memang selalu memberikan kita kehidupan atau kesempatan lain yang namanya besok. Tapi ketika kalian berpikir bahwa besok itu akan terjadi sampai 10 tahun lagi ke depan, besoknya itu besok. Nah, seperti tahun sekarang nih, 2025, 3 bulan lagi itu akan lari ke 2026. 3 bulan lagi loh teman-teman semua. Coba, gak terasa kan? Besok sajalah. Kalian besok tak tahu sekarang udah bulan September. Nah itu, coba kalian renungkan deh, coba kalian pikirkan, pasti benar kok. Jadi jangan jadikan orang yang hidupnya didefinisikan oleh keadaan. Jadi jangan kalian mengadakan, udahlah biarkan sajalah, nanti juga akan berubah. Nggak akan. Tapi cobalah belajar mendefinisikan hidup teman-teman sendiri. Pokoknya kalau saya mau berubah saat ini, maka kehidupan saya di masa depan itu pasti akan berubah. Jadi ya cukup berusaha saja. Kalau teman-teman semua sudah cukup berusaha, bekerja, udah segala macam dilakukan, itu tinggal nunggu keberuntungan. Keberuntungan itu pasti datang tanpa diduga. Keberuntungan itu pasti akan datang tanpa diduga. Karena kesempatan itu ketika kita memiliki apa yang harus dimiliki, ketika kesempatan itu ada, itu keberuntungan kita. Tidak ada namanya keberuntungan itu jatuhnya dari langit. Yang ada cuma kerja keras yang jarang dilihat sama orang. Iya, jadi kita bekerja keras tuh gak akan pernah dilihat sama orang. Cobalah kalian pikirkan, itu gak akan dilihat sama orang sama sekali. Tapi ketika kalian berhasil, pada saat itulah kalian akan benar-benar berada di titik yang, oh iya ya, ini yang saya lakukan kemarin-kemarin. Karena kesempatan itu ada kan karena kita memiliki ability, kemampuan. Jadi kalau kemampuan itu sudah diasah, saya jaminkan bahwa ketika kesempatan itu ada, ya sudah tinggal berjalan saja. Mungkin teman-teman bingung. Contohnya seperti ini. Kalian melamar di suatu perusahaan. Misalkan melamar di suatu perusahaan. Ternyata salah satu persyaratannya adalah harus bisa berbahasa Inggris. Nah, sebelumnya itu kalian sudah belajar mati-matian, belajar bahasa Inggris, belajar vocabulary, belajar speaking, belajar menghafal apapun itulah, belajar tentang tenses. Nah, ketika kesempatan itu ada, kan tinggal melenggang. Kalian sudah berada paling tidak selangkah di depan dengan teman-teman kalian yang lain. Selangkah di depan dengan teman-teman kalian yang lain. Nah itu. Dan itulah yang saya bilang, belajarlah dari sekarang. Karena di masa depan kalian akan berterima kasih pada diri kalian sendiri. Dan itu pun saya lakukan. Saya berterima kasih pada diri saya sendiri di masa lalu ketika saya bisa seperti ini. Bicara capek, saya bilang. Bicara lelah, semua capek, lelah, stres. Tapi di masa depan kalian akan berterima kasih kepada diri kalian di masa lalu. Iya, kalian akan berterima kasih pada diri kalian di masa lalu. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun berada, jika kalian memiliki suatu mimpi, suatu keinginan, mulailah mengasah pedang kalian. Saya bilang, mengasah kemampuan kalian dari sekarang. Karena kita tidak akan pernah tahu 2, 3, 4, sampai 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalian itu akan menjadi seperti apa.
Tapi kalau kalian dari sekarang tidak ada merubah atau meningkatkan kemampuan kalian, saya jaminkan bahwa nanti di masa depan ya kalian akan hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri. Penyesalan itu datang di akhir, bukan di awal. Coba dulu saya tidak begini, coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu, kan begitu. Itu yang sering terjadi. Dan obrolan seperti ini saya hampir temukan di setiap saya berbicara dengan teman-teman yang memang mereka sedang dalam kondisi kurang bagus. Jadi untuk teman-teman semua yang mendengar cerita sahabat kehidupan, tetap semangat buat perubahan untuk 10 tahun lagi ke depan. Oke, mungkin begitu saja untuk cerita sahabat kehidupan hari ini. Motivasinya tetap semangat untuk teman-teman semua. Salam cerita sahabat kehidupan.